Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Dampak Pencemaran Merkuri dan Sianida dari Tambang Emas Ilegal atau peti terhadap kerusakan fisiologis biota perairan. Artikel ini membahas bagaimana aktivitas pertambangan emas tanpa izin menjadi sumber pencemaran lingkungan yang serius, terutama akibat penggunaan merkuri dan sianida dalam proses ekstraksi emas, serta dampaknya terhadap organisme perairan dan kesehatan manusia. Pertambangan emas tanpa izin atau peti masih banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Dalam proses pengelolaan emas, para penambang sering menggunakan merkuri dan sianida karena dinilai murah dan efektif. Namun, limbah yang dihasilkan umumnya tidak dikelola dengan baik sehingga langsung dibuang ke lingkungan. Akibatnya, merkuri dan sianida mencemari badan perairan, mengendap pada sedimen, dan masuk ke rantai makanan akuatik. Biota perairan seperti plankton, ikan, dan organisme lainnya dapat terpapar melalui air, sedimen, maupun makanan yang telah terkontaminasi. Permasalahan ini menjadi penting karena tidak hanya mengancam organisme perairan, tetapi juga manusia yang mengkonsumsi ikan dari wilayah yang tercemar. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur deskriptif kuantitatif dengan tujuan yang pertama menganalisis bagaimana karakteristik pencemaran merkuri dan sianida akibat aktivitas peti. Yang kedua, mengkaji proses bioakumulasi dan biomagnifikasi pada organisme akuatik. Dan yang ketiga itu mengidentifikasi berbagai bentuk kerusakan fisiologis yang terjadi pada biota perairan akibat paparan kedua zat tersebut. Data yang diperoleh melalui telaah berbagai jurnal nasional, jurnal internasional, buku dan dokumen ilmiah yang relevan dalam kurun waktu 5-10 tahun terakhir. Alur pencemaran dari aktivitas peti ke biota perairan, prosesnya itu dimulai dari penggunaan merkuri dan sianida dalam proses ekstraksi emas pada aktivitas peti. Yang kemudian selanjutnya, limbah yang mengandung kedua bahan tersebut masuk ke lingkungan perairan dan sebagian mengendap pada sedimen. Biota perairan kemudian terpapar secara langsung melalui air maupun secara tidak langsung melalui makanan yang telah tercemar. Paparan yang berlangsung terus-menerus akhirnya menyebabkan gangguan fisiologis, kerusakan organ, gangguan reproduksi, hingga kematian organisme. Pencemar utamanya itu ada dua, yaitu yang pertama merkuri dan sianida. Merkuri dan sianida ini memiliki karakteristik toksik yang berbeda. Merkuri ini bersifat persisten atau sulit terurai di lingkungan. Dalam kondisi tertentu, merkuri dapat berubah menjadi metil merkuri yang lebih berbahaya dan mudah terakumulasi dalam tubuh organisme. Karena sifatnya tersebut, merkuri dapat mengalami bioakumulasi dan biomagnifikasi, sehingga konsentrasinya semakin tinggi pada organisme tingkat trofik yang lebih tinggi. Sementara itu, sianida dikenal sebagai racun akut yang bekerja sangat cepat. Sianida menghambat kerja enzim sitokrom oksidase yang berperan dalam respirasi sel. Akibatnya, produksi energi atau ATP terganggu sehingga sel mengalami kekurangan energi dan akhirnya menyebabkan organisme mati. Kemudian, bioakumulasi dan biomagnifikasi. Bioakumulasi itu adalah proses penumpukan zat beracun dalam tubuh organisme dari waktu ke waktu. Sedangkan biomagnifikasi adalah peningkatan konsentrasi zat beracun pada setiap tingkat trofik yang lebih tinggi dalam rantai makanan. Sebagai contoh, merkuri yang terdapat pada sedimen akan diserap oleh plankton. Kemudian plankton dimakan oleh ikan kecil, yang kemudian ikan kecil ini akan dimakan oleh ikan predator. Akibatnya ikan predator memiliki kadar merkuri yang lebih tinggi dibandingkan organisme pada tingkat trofik sebelumnya. Kemudian terdapat kerusakan fisiologis pada biota perairan akibat penambangan emas ilegal atau peti tersebut. Paparan merkuri dan sianida menyebabkan kerusakan pada berbagai organ penting. Contohnya pada insang, itu terjadi kerusakan lamela yang mengganggu proses respirasi dan keseimbangan ion. Kemudian pada hati ditemukan degenerasi sel, nekrosis, serta penurunan kemampuan detoksifikasi.
Kemudian pada sistem saraf terjadi perubahan perilaku, penurunan respon terhadap rangsangan, dan gangguan koordinasi gerak. Selain itu, pada tingkat seluler terjadi gangguan reproduksi energi akibat hambatan respirasi sel, terutama oleh sianida. Kerusakan-kerusakan ini berdampak langsung terhadap pertumbuhan, keberlangsungan hidup, dan reproduksi organisme perairan. Adapun mekanisme toksisitas yang terjadi, yang pertama, dia berlangsung melalui jalur yang berbeda. Merkuri masuk ke dalam tubuh melalui air, sedimen, atau makanan yang tercemar. Selanjutnya, merkuri terakumulasi dalam jaringan tubuh dan dapat menyebabkan gangguan saraf serta kerusakan berbagai organ. Di sisi lain, sianida bekerja dengan menghambat enzim yang berperan dalam respirasi sel. Akibat hambatan tersebut, produksi ATP menurun sehingga sel tidak dapat memperoleh energi yang cukup untuk menjalankan fungsinya. Pada akhirnya, kedua zat ini dapat menyebabkan gangguan respirasi, metabolisme, pertumbuhan, reproduksi, hingga kematian organisme. Berdasarkan berbagai literatur yang telah ditelaah, ditemukan pola yang konsisten, di mana aktivitas peti menjadi sumber utama masuknya merkuri dan sianida ke lingkungan perairan. Kemudian merkuri cenderung mengalami bioakumulasi dan biomagnifikasi sehingga konsentrasinya meningkat pada organisme tingkat trofik tinggi. Paparan kedua zat tersebut menyebabkan kerusakan fisiologis pada insang, hati, sistem saraf, metabolisme, dan sistem reproduksi. Selain itu, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh organisme individu, tetapi juga memengaruhi kestabilan ekosistem secara keseluruhan. Dampak ekologis dan resiko kesehatan dari pencemaran merkuri dan sianida ini, yang pertama, pada tingkat organisme, terjadi penurunan kelimpahan dan kematian biota yang sensitif terhadap pencemaran. Pada tingkat ekosistem, struktur komunitas berubah dan keseimbangan rantai makanan terganggu. Sementara itu, bagi manusia terdapat risiko paparan merkuri melalui konsumsi ikan yang terkontaminasi. Paparan jangka panjang dapat menyebabkan gangguan saraf, gangguan perkembangan, dan berbagai masalah kesehatan lainnya. Oleh karena itu, pencemaran akibat peti bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah kesehatan masyarakat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak pencemaran ini antara lain, yang pertama, penegakan hukum yang tegas terhadap aktivitas peti dan distribusi bahan berbahaya. Yang kedua, penerapan teknologi pertambangan yang lebih ramah lingkungan sehingga penggunaan merkuri dan sianida dapat dikurangi atau digantikan. Yang ketiga, pengolahan limbah yang baik agar bahan pencemar tidak langsung masuk ke badan perairan. Yang keempat, rehabilitasi lingkungan melalui remediasi sedimen dan pemulihan habitat yang telah tercemar. Dan yang tidak kalah penting adalah edukasi yang dilakukan kepada masyarakat mengenai risiko kesehatan dan dampak ekologis dari aktivitas peti. Sebagai kesimpulan, merkuri merupakan pencemaran yang bersifat persisten dan mampu mengalami bioakumulasi serta biomagnifikasi dalam rantai makanan. Sementara itu sianida bekerja dengan menghambat respirasi sel sehingga mengganggu produksi energi pada organisme. Kedua zat tersebut menyebabkan berbagai kerusakan fisiologis pada biota perairan, mulai dari kerusakan insang, hati, sistem saraf, hingga gangguan reproduksi. Dampaknya tidak hanya mengancam keberlangsungan ekosistem perairan, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan manusia melalui rantai makanan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.